Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita bertemu kembali di ibadah online. Di dalam Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan isi hati Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan. Haleluya, saya bacakan satu ayat di dalam Mazmur 35 ayat 9. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Amin saudara. Firman Tuhan ya dan amin, sebab Dia yang menyelamatkan hidup kita. Terpuji nama Tuhan, Dia yang kuat dan penuh kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan,
Puji Tuhan, saat kita memuji Tuhan ada damai sejahtera dan jiwa kita dibangunkan. Ada sukacita yang dari Tuhan yang tidak dapat dunia berikan. Puji Tuhan, mari kita lebih lagi masuk hadirat Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan, kehadiran yang membawa damai dalam hidup kita. Kasih-Nya mempesona diri kita. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Kesembuhan dalam hati kami, jiwa kami Tuhan bertemu dengan Engkau. Pemilik kehidupan kami, sungguh Tuhan memuaskan hati dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan untuk anggur baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu dalam hidup kami lebih daripada segalanya. Dan kami naikkan pujian penyembahan kepada Engkau saja. Engkaulah yang layak Tuhan terima pujian penyembahan kami. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sampaikan isi hati-Mu. Kau urapi beliau menyampaikannya Tuhan. Pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Untuk jemaat yang Engkau kasihi. Biar kami merasakan dan mengalami Tuhan. Kemenangan di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang membebaskan kami. Memberi kami kemenangan demi kemenangan. Kami mau mengalami semua itu Tuhan. Karena bersama Tuhan kami melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami terima Tuhan firman Tuhan dengan sukacita. Dan kami naikkan pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Saya yakin saudara sudah diberkati melalui pujian penyembahan sekalipun lewat online. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mendengar pesan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan pesan-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau yang mengurapi hamba maupun semua jemaat yang mengadakan ibadah online. Sekalipun lewat online, biar hanya Tuhan yang mengurapi. Supaya pesan firman-Mu dapat kami jadikan panduan dalam hidup kami sehari-hari. Kami mengucap syukur, kami siap menerima pesan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, seperti saudara ketahui, kira-kira 2 minggu yang lalu saya menyampaikan tema yang berjudul memperoleh hikmat bagian yang pertama. Itu 2 minggu yang lalu. Nah, pada sekarang ini saya akan menyampaikan memperoleh hikmat bagian yang kedua. Pada yang 2 minggu lalu itu saudara, memperoleh hikmat bagian pertama, kita tahu bahwa hikmat itu didapat awalnya dari mana saudara? Yaitu tidak lain dari takut akan Tuhan. Dan apa artinya takut akan Tuhan yang sesungguhnya? Artinya ada 4, saya ringkas kembali, yaitu to walk, berjalan di dalam firman Tuhan dan melakukan
apa yang difirmankannya. Kedua yaitu to love, mengasihi Tuhan dengan segenap hati sebagai seorang pribadi. Kemudian yang ketiga adalah to serve, yaitu melayani Tuhan dengan cara beribadah kepada Dia dengan penuh semangat dan sekuat hati dan jiwa kita. Yang keempat yaitu to keep. To keep itu berarti menyimpan firman Tuhan jauh di dalam hati kita dan itu keluar dalam tindakan sehari-hari yang memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini kita masih belajar bagaimana ya caranya kita memperoleh hikmat. Baik, kita akan baca dulu dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Saudara-saudara yang di rumah bisa menggunakan HP Alkitab Anda ataupun buku Alkitab Anda. Mari membacanya bersama-sama bersama saya. 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Ayat yang kelima, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, saudara, sebagai pendahuluannya, kita tahu bahwa kita hidup di dalam zaman era informasi yang demikian canggih, cepat berubah dan bertambah maju. Tetapi sebenarnya kita tidak hidup dalam zaman era atau zaman hikmat, saudara. Kenapa, saudara? Karena, saudara, ketika media sosial, teknologi bertambah canggih, ternyata di dunia ini kejahatan pun, saudara, bertambah canggih. Kemudian ekonomi yang kita rasakan menurun, saudara. Bumi bertambah tua dan bertambah rusak, saudara. Kita lihat sebenarnya kemajuan teknologi itu harusnya membantu semua itu, semua kekurangan-kekurangan di dunia ini menjadi baik, saudara. Kenyataannya tidak. Manusia bertambah jahat, saudara. Contohnya, saya kemarin di jalan menjumpai slogan-slogan yang berbunyi live to inspire, saudara. Live to inspire. Lalu saya berkata, apa itu? Perkataan apa itu? Ternyata itu adalah iklan rokok, saudara. Bayangkan, saudara, masa, saudara, orang yang merokok atau perokok memberi inspiring, saudara, kepada orang lain yang melihatnya. Tentu, saudara, hal itu bertentangan. Jadi inilah yang disebut banyak kemajuan di dalam zaman ini. Tetapi, saudara, ternyata hikmat tidak ada, saudara. Nah, saudara, banyak medsos juga yang kita tahu semakin berkembang. Tetapi apakah generasi sekarang lebih berhikmat daripada generasi yang dulu? Nyatanya juga tidak, saudara. Kita lihat banyak pemuda-pemudi sekarang main di dalam pergaulan yang bebas, saudara. Apakah itu berhikmat, saudara? Banyak hedonisme terjadi, saudara, demi untuk penampilan, pergaulan, padahal pendapatannya tidak seberapa, sampai terlibat hutang, kekurangan uang, dan sebagainya. Tentu ini bukanlah hikmat. Banyak orang pandai juga, tetapi hidup tanpa hikmat. Yang saya pernah ceritakan, ada orang pandai tetapi hidupnya merepotkan orang lain. Ada orang pandai tetapi ternyata keluarganya berantakan, saudara. Jadi kita lihat bahwa hikmat itu, saudara, perlu didapat hanya karena awalnya memang harus takut akan Tuhan. Kita akan belajar beberapa kebenaran dari hikmat ini. Yang pertama,
yaitu pengetahuan adalah kumpulan dari kenyataan dan penelitian dan percobaan. Jadi pengetahuan itu kumpulan dari kenyataan dan penelitian dan percobaan. Nah, hikmat itu adalah cara penggunaan yang benar dari apa yang kita ketahui untuk hidup kita sehari-hari. Jadi hikmat itu bisa berupa cara penggunaan yang benar dari apa yang sudah kita ketahui untuk hidup kita sehari-hari. Misalnya saudara ya, pengetahuan dari penelitian membuktikan bahwa orang itu harus mempunyai tidur yang cukup. Dalam sehari 7 sampai 8 jam seseorang harus tidur. Sehingga kecapean tubuhnya, kelelahannya bisa dipulihkan pada waktu bangun pagi. Apabila dia cukup tidurnya, maka badannya akan segar saudara. Dia akan fresh saudara, emosinya bisa menjadi lebih baik dan sebagainya. Namun kenyataannya apa saudara? Banyak orang nggak bisa tidur cukup saudara. Kenapa saudara? Khususnya mungkin untuk generasi muda. Karena banyak main game saudara, banyak nonton YouTube saudara. Banyak hal-hal lain saudara yang menyebabkan orang itu saudara susah untuk tidurnya. Apalagi orang yang banyak utang saudara. Nah saudara lihat saudara, akhirnya apa? Pas waktu bangun pagi, maka dia menjadi orang yang tubuhnya masih belum fresh, emosinya jadi tidak stabil saudara, pikirannya jadi kurang berkembang dan sebagainya. Contoh saudara, itulah mengerti bahwa di dalam pengetahuan tidur itu harus 7 sampai 8 jam. Tetapi tidak punya hikmat saudara untuk menggunakan pengetahuan tersebut. Nah, kita lihat lagi contoh berikutnya. Hikmat itu bisa melahirkan pengetahuan. Contohnya Isaac Newton saudara, seorang ilmuwan terkenal. Dari mana dia menemukan teori gravitasi yang terkenal? Yaitu ketika dia dalam karantina, sama seperti kita pada waktu virus COVID ini. Di Inggris pun pada zaman itu pernah ada virus saudara, sehingga Isaac Newton harus ada di karantina rumahnya. Pada saat dia sering duduk di bawah pohon apelnya, apel itu sering jatuh dan mengenai kepalanya. Dia perhatikan beberapa kali saudara. Dari situlah dia akhirnya mulai meneliti teori gravitasi. Dan akhirnya lahirlah teori gravitasi. Dan teori itu sangat berguna di dalam kehidupan manusia saudara. Jadi lihat saudara, pengetahuan itu penting saudara. Tetapi apabila kita tidak mempunyai hikmat saudara, maka pengetahuan itu menjadi sia-sia saudara. Hal yang kedua, beberapa kebenaran dari hikmat, yaitu ini ada kata-kata quotes yang indah dari Ray Ortlund. Berbunyi, hikmat adalah keterampilan, keahlian, kemampuan untuk mengerti bagaimana menangani hidup ini secara nyata, bagaimana menghasilkan kebenaran dan menghasilkan hidup yang indah saudara. Contohnya di Alkitab dari sejak perjanjian lama, Keluaran 31 ayat 1. Saya hanya bacakan satu contoh ini saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Besalael bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi Besalael ini dipenuhi roh Allah, dia dipenuhi hikmat, dia dipenuhi pengetahuan, sehingga dia bisa membuat seluruh alat-alat perkakas di bait Allah dengan sangat baik, hasil yang bermutu tinggi saudara. Tidak lain karena dia sudah dipenuhi dengan hikmat yang dari Allah sendiri. Kalau kita ingat khotbah saya 2 minggu yang lalu saudara, Daniel dipenuhi hikmat sehingga apa saudara? Dia menjadi orang kepercayaan raja dan nama Tuhan dipermuliakan. Yusuf, saudara ingat di Alkitab, Yusuf itu juga diberi hikmat saudara. Ketika Mesir dan seluruh dunia waktu itu mengalami kelaparan, Yusuf diberi hikmat untuk mengumpulkan gandum
pada masa 7 tahun panen itu. Sehingga lumbung-lumbung di Mesir penuh, saudara. Pada saat kelaparan terjadi, semua orang, saudara, datang ke Mesir untuk membeli gandum itu. Saudara lihat, inilah contoh-contoh hikmat. Kita semua pasti juga diberi keterampilan dan bakat oleh Tuhan supaya hidup kita lebih indah, saudara. Dan Tuhan senang apabila kita bisa berkarya. Nah, saudara, di dalam musim pandemi, contohnya ya, banyak orang kehilangan pekerjaan. Orang yang berhikmat, yang takut akan Tuhan, dia akan rajin, dia nggak akan menyerah dengan keadaan. Dia akan menggunakan kreativitasnya, minta kepada Tuhan. Sehingga saya lihat ada orang yang tadinya nggak bisa bikin roti, jadi bisa bikin roti. Bahkan roti itu bisa dijual, saudara, untuk menambah pendapatan di dalam keluarganya. Saudara lihat, ini contoh hikmat. Sehingga keluarga kita, saudara, bisa tetap nyaman, bisa berjalan dengan baik. Itu contohnya. Yang ketiga, saudara, hikmat itu bersifat praktis. Jadi jangan dipikir hikmat itu harus sesuatu yang mengawang-awang, harus sesuatu kalimat yang sangat indah dan panjang. Tidak, saudara. Hikmat itu bersifat praktis. Amsal 1 ayat 3 mengatakan, untuk menerima didikan, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jadi di samping tadi ada pengetahuan, ada keterampilan, ternyata hikmat juga bisa lewat didikan. Didikan siapa, saudara? Didikan orang tua kita, didikan otoritas di atas kita, dan yang terutama adalah nasihat didikan dari firman Tuhan. Karena itu adalah sumber kebenaran kita yang tertinggi. Nah, saudara, saya akan ceritakan satu contoh. Ini ada teman anak saya yang dia pernah kuliah di Australia, saudara. Anak ini pandai, saudara. Tapi tiap hari hobinya dia main games lagi, saudara. Dan dia suka mengurung diri di kamarnya. Jadi dia nggak punya komunitas. Dan dia pergi ke tempat kuliah hanya untuk belajar semata-mata. Sampai akhirnya dia lulus, saudara. Karena orangnya pandai, dia lulus dengan nilai yang baik. Akhirnya dia balik kembali ke Indonesia. Tapi dia karena nggak ada komunitas, dia biasa bermain games. Ternyata itu jadi kebiasaan. Sampai akhirnya teman-temannya udah pada dapat kerjaan, dia nggak dapat kerjaan. Karena nggak ada komunitas, dia seperti nggak ada kemauan di dalam hidup ini. Nah, saudara, di situ dia dinasehati oleh orang tuanya. Sampai suatu hari, saudara, ketika dia bilang, apabila aku diizinkan kembali ke Australia, maka aku akan terima, katanya, nasihat atau didikan orang tuanya. Akhirnya dia terima, saudara, ya, orang tuanya mengadakan nego dan akhirnya deal, saudara, dia boleh kembali ke Australia. Di Australia, saudara, karena dia mau mendengar didikan dari orang tuanya, dia cari komunitas yang sehat, yang bisa membangun dirinya dan dia bisa bekerja, saudara. Dia pergi ke gereja, saudara. Di situ dia ketemu dengan komunitas yang sehat, saudara. Di situ hidupnya jadi berubah, saudara. Dia menerima Yesus, dia berubah hidupnya, saudara. Dan dia akhirnya bisa bekerja. Saudara lihat, ini adalah contoh bahwa hikmat itu nggak perlu muluk-muluk. Hikmat itu bisa bersifat praktis. Yang keempat, hikmat itu ternyata untuk semua orang. Di dalam Amsal 1 ayat 4a mengatakan orang yang tak berpengalaman itu nanti mereka bisa memperoleh pengertian, saudara, dan kecerdasan, saudara. Lalu yang kedua, Amsal 1 ayat masih yang keempat C, orang muda, saudara, itu juga bisa memperoleh hikmat. Kalau dia udah memperoleh hikmat, orang muda akan jadi lebih bijaksana. Karena kita tahu orang muda penuh dengan nafsu, saudara, pada masa mudanya itu. Lalu yang ketiga, siapa lagi yang harus memperoleh hikmat? Yaitu yang ketiga pada ayat kelima, orang bijak, saudara. Bayangkan, orang bijak saja itu masih perlu hikmat, saudara. Supaya apa? Supaya dia memperoleh bahan pertimbangan dan dia menambah ilmunya. Jadi saudara lihat, hikmat itu untuk semua orang. Orang yang tak berpengalaman, orang muda maupun orang yang bijak. Dan
Orang yang sudah tua pun tidak boleh berkata, saya sudah berpengalaman, saya tidak perlu hikmat. Tetap kita perlu hikmat sampai kita menutup mata, saudara. Itulah beberapa kebenaran dari hikmat, saudara. Nah, sekarang yang kelima, saudara. Hikmat itu memimpin kepada pertumbuhan. Dalam Amsal 1 ayat 4 dan 5 dikatakan, hikmat menjadikan kita mempunyai pengetahuan, kebijaksanaan, mempunyai bahan pertimbangan. Kita ini tidak dilahirkan dalam keadaan penuh hikmat, saudara. Kalau kita dilahirkan penuh hikmat, saya yakin banyak bayi ajaib, saudara, di dunia ini. Bayi yang tidak perlu dipelihara oleh orang tuanya, saudara. Nah, kenyataannya kita memang dilahirkan gak penuh hikmat. Dan ketika kita belum terima Yesus, sebenarnya kita adalah orang-orang yang bodoh, saudara. Bukan bodoh matematika, saudara, atau bodoh pengetahuan alam. Tapi kita itu banyak sekali melakukan keputusan-keputusan yang bodoh, tindakan-tindakan yang bodoh. Nah, saudara, pada saat kita menerima Yesus, mari kejarlah hikmat, saudara, dengan kita merendahkan hati kita di depan perintah Allah, koreksian Tuhan, dan disiplin dari Tuhan. Saya kasih contoh, dulu ada seorang bapak yang bertobat ketika dia datang ibadah, saudara. Pada saat worship, saudara, dia menangis, saudara. Lalu saya tanya, kenapa bapak menangis? Terus dia bilang, saya tadi seperti dibukakan oleh Tuhan. Ternyata saya orang yang bersalah. Ternyata banyak kekurangan saya. Saya pikir saya ini orang baik-baik, orang yang paling suci dan sebagainya. Ternyata tidak. Dari situ, saudara, dia terus belajar untuk memperoleh hikmat di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara, sikap untuk mendapatkan hikmat itu yang penting. Kalau gitu gimana dong sikap kita? Kalau kita pengen mendapat hikmat, yang pertama adalah rendah hati atau teachable, mudah untuk diajar. Sesuai Mazmur 25 ayat 9 mengatakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Rendah hati itu ciri utamanya, saudara, ya, orang yang rendah hati. Dia mau diajar dan mau untuk belajar, saudara. Itu orang yang rendah hati, mau diajar dan mau untuk belajar. Sedangkan orang sombong, dia pasti akan berkata, baik lewat omongannya maupun lewat sikapnya, dia pasti bilang, aku sudah tahu hal itu, aku tidak bisa diubah, sudah begini dari sananya, ya sudah, kalau sudah begini ya begini. Nah, saudara, itulah ciri-ciri orang yang sombong. Kita akan lihat beberapa kebenaran dari orang yang mudah diajar atau rendah hati ini. Yang pertama, seperti Alkitab katakan, kecenderungan manusia semakin banyak ia tahu, baik hal sekuler maupun hal rohani, itu kecenderungan hati kita. Sikapnya itu jadi gak mau diajar, saudara. Sikapnya merasa lebih tinggi, lebih mampu, lebih tahu, lebih ngerti daripada orang lain, saudara. Nah, kecenderungan inilah yang harus, saudara, kita taklukkan di bawah kaki Tuhan, saudara. Orang yang berhikmat bukanlah orang yang telah atau harus mencapai segala sesuatu di dunia ini. Dia harus dan dia itu sudah merasa mencapai sesuatu. Orang yang berhikmat, dialah orang yang tahu apa yang dia tidak capai dan menekankan fokus di mana dia bisa mencapainya, saudara. Itu orang yang berhikmat. Jadi dia berfokus kepada apa yang dia bisa lakukan, apa yang dia bisa capai. Nah, untuk memperoleh hikmat, karena itu bunuhlah keangkuhan, bunuhlah kesombongan diri kita, dan kejarlah kerendahan hati. Siapapun kita, apapun profesi kita, berapapun usia kita, mari saudara kita kejar. Dengan apa? Kita menjadi orang yang rendah hati, saudara. Saya yakin Tuhan akan berbicara secara pribadi. Tuhan, apakah aku ini masih ada kesombongan? Apakah aku telah cukup rendah hati? Silahkan
saudara mengkoreksi diri Anda dengan Tuhan. Begitupun dengan saya secara pribadi. Yang kedua, sikap untuk mendapatkan hikmat, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Dari siapa sumber pendengaran kita, saudara? Apa atau siapa yang paling berbicara keras dalam hidup kita akhir-akhir ini? Apa atau siapa yang memimpin hidup kita lewat suaranya? Apakah itu suara dunia? Apakah itu suara dari YouTube, saudara? Apakah itu dari berita-berita? Apakah itu dari ilmu-ilmu kita? Apakah dari buku-buku yang kita baca? Mungkin banyak yang bersifat positif, tapi ingat sekali lagi, sumber hikmat kita satu-satunya adalah firman Tuhan. Karena dia adalah otoritas tertinggi kita. Semua hikmat sejati hanya kita temui di dalam Kristus. Nah, saudara, kita akan lihat ya video di mana domba-domba hanya mendengar suara gembalanya. Dia tidak mau dipanggil oleh orang yang bukan gembalanya. Inilah domba yang baik, saudara. Dan kita tahu domba itu bukan binatang yang pandai. Dia binatang yang bodoh di hadapan gembalanya. Tuhan mau kita seperti domba-domba tersebut, saudara. Mari saudara, kita lihat video berikut ini. One more time. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This new white voice. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Nah, saudara, kita lihat tadi gembalanya itu begitu memanggil sekali dengan kode tertentu, saudara, maka dombanya itu langsung, saudara, dia berkumpul ke arah gembala. Nah, saya yakin domba-domba ini udah dilatih oleh gembalanya, bukan hanya sekali dua kali, tapi terus-terusan setiap hari sepanjang hidupnya. Sama, saudara. Maukah kita terus setiap hari mendengarkan suara gembala kita lewat firman Tuhan? Bukan karena perasaan pikiran kita, bukan karena orang lain, karena orang itu menyenangkan, kita jadi lebih mendengar suaranya. Oh saudara, itu tentu saja salah, saudara. Kolose 2 ayat 3 mengatakan, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Makanya saudara, di dalam Yesus itu sumber hikmat dan segala pengetahuan. Setiap hari haruslah kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus. Setiap hari kita mendengar suara Yesus lewat firman-Nya, saudara. Bayangkan saudara, Yesus itu adalah pribadi
atau tokoh paling terkenal di dunia ini. Meskipun dia hidup 2000 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang ini semua ajarannya dan kehendaknya kita pelajari, kita ikuti. Itu sebabnya ada 2,3 miliar saudara orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan sebagian besar hidupnya diubahkan saudara. Diubahkan oleh kuasa firman. Nah, pada akhir penutup dari khotbah saya hari ini saudara, saya ingin memberi foto saudara ya. Ini adalah gambar Zig Ziglar saudara ya. Zig Ziglar itu saudara seorang motivator yang terkenal di samping John C. Maxwell saudara. Zig Ziglar itu saudara, dia dibesarkan oleh ibunya dengan 11 anaknya. Jadi dia punya 10 saudara yang lain. Ibunya ini membesarkan mereka dengan prinsip-prinsip firman Tuhan dan prinsip-prinsip Alkitab. Dan dia selalu berdoa supaya anak-anaknya akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Namun saudara, walaupun dia udah dididik oleh ibunya sedemikian rupa, Zig Ziglar tidak mau mengundang Yesus masuk dalam hatinya. Tidak mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Sampai dia berusia 45 tahun. Ketika dia mengalami bangkrut dan hutangnya banyak saudara. Nah, ada seorang wanita kulit hitam sudah tua. Dia adalah Suster Jessie. Suster Jessie ini bertamu ke rumahnya. Berkenalan dengan Zig Ziglar. Dan setiap akhir pekan dia datang ke rumah Zig Ziglar saudara. Dan di situ dia mendemonstrasikan bagaimana hidup di dalam Yesus. Dan bagaimana di dalam Yesus adalah sumber hikmat. Sampai akhirnya Zig Ziglar saudara, akhirnya dia bertobat, menerima Yesus dalam hatinya. Dan setelah itu saudara, dia memperoleh hikmat dari Tuhan. Akhirnya dia menjadi seorang motivator terkenal di dalam setiap teori-teorinya, setiap pelatihan-pelatihannya saudara. Sebenarnya dia ambil dari Alkitab saudara. Dan orang gak bosen saudara. Orang malah lebih mau lagi apa yang dikatakannya. Sekarang Zig Ziglar memang sudah meninggal. Tetapi bukunya, kemudian kata-kata motivasinya banyak mengilhami orang-orang di dunia, bahkan kepada tingkat para pemimpin saudara. Salah satu quotes-nya yang terkenal, coba saudara lihat ini. Sikap Anda bukan bakat Anda yang akan menentukan masa depan Anda. Dan ini sudah dibuktikan. Memang inilah yang terjadi di dunia sekarang ini. Sikap Anda bukan bakat Anda. Istilahnya bukan talenta Anda, bukan kepandaian Anda yang akan menentukan masa depan, yaitu sikap kita. Dan kita tahu Zig Ziglar banyak menjadi inspirator saudara bagi orang-orang lain. Itu sebabnya kesimpulan khotbah saya pada hari ini. Carilah hikmat dengan sikap rendah hati dan mendengarkan suara Allah lewat firman yang kita renungkan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita bersyukur sekalipun lewat online, saudara kita tetap bisa memuji membesarkan namanya. Bahkan saya percaya firman Tuhan itu yang akan membangun kehidupan kita. Amen. Dan memberi ketenangan, memberi pengharapan. Amen. Di dalam musim yang sulit seperti ini. Yes. Saudara, sebab itu kita juga butuh untuk kasih Tuhan terus mengalir di dalam hati kita. Dan lewat perjamuan pada hari ini saudara, ini bukan suatu acara yang terus rutinitas, tapi biarlah kasih Tuhan, kuasa Tuhan semakin dicurahkan dalam hati kita saudara. Amin. Sehingga kita bisa menghadapi hidup ini saudara. Itu sebabnya mari saudara-saudaraku yang di rumah, saudara boleh yang sudah menyiapkan roti dan cawan, mari saudara, saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus ini. Kita akan nyanyikan dulu satu lagu sebelum nanti kita akan makan dan minum bersama-sama. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati ganti
Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Mari sementara musik memainkan lagu ini dengan lembut, masing-masing kita akan mengevaluasi diri kita. Mari berurusan dengan kuasa Roh Kudus. Biarkan kita minta ampun atas setiap kesalahan kita. Minta Dia yang menyucikan seluruh keberadaan kita pada hari ini. Yesus. Sucikan kami, Bapa. Ya Tuhan. Ya Yesus. Sucikan kami ya Bapa. Ampuni, ampuni. Yesus. Kami minta ampun. Mari kita juga memberkati, mengampuni Yesus. setiap saudara-saudara kita Iya, yang telah membuat kita merasa kesal dan Ya. sebagainya. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus. Kami mengampuni mereka Haleluya, bersalah kepada kami. haleluya. Haleluya. Hanya oleh darah-Mu ya Bapa, kami Amin. bisa dilayakkan untuk Yes. masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus sepanjang umur hidup kami. Ya Tuhan. Yesus, mari saudara-saudaraku yang di rumah, kita akan mengangkat roti pada tangan kanan melebihi di atas kepala kita. Dan saya percaya kita terus berpatokan pada bunyi kebenaran firman Tuhan pada malam waktu Yesus diserahkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang telah dipecahkan supaya kita semua bersatu di dalamnya? Amin. 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 Mari saudara-saudara, kita akan makan bersama-sama Dalam roti nama ini Yesus. di dalam nama Tuhan Nama Yesus. Tuhan Yesus. Kita akan mengangkat cawan pada tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang telah ditumpahkan supaya dosa-dosa kita diampuninya? Amin. Amin. Mari saudara, kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara semua yang di rumah mengucap syukur di dalam bahasa Indonesia. Nanti Ibu Agnes akan mengucap syukur. Mari semua mengucap syukur. Kami bersyukur hari ini Tuhan atas pengorbanan-Mu yang ajaib buat hidup kami, untuk kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu untuk hidup kami semua.
Kami terima kasih-Mu Tuhan. Dengan kasih-Mu Tuhan kami disembuhkan. Dengan kasih-Mu Tuhan kami bisa mengampuni orang lain. Bahkan Engkau Tuhan yang memberikan masa depan yang penuh harapan buat kami semua yang mengasihi Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa hidup kami adalah milik-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai kami untuk terus menjadi saksi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur atas pengorbanan-Mu bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati dan mengurapi dengan luar biasa. Saat yang indah buat kita memberi dengan sukacita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Saya percaya kita semua mau memberi dengan sukacita. Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa disampaikan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor yang sudah tertera di layar saudara. Demikian juga dengan OVO dan GoPay-nya. Baiklah, kita akan bersatu di dalam doa sebelum memberi. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Kami dalam keadaan yang baik karena Tuhanlah yang memelihara kami. Karena itu Tuhan, hati kami rindu untuk memberi dengan sukacita, memberi untuk pekerjaan Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya berkat Allah ada pada kami. Kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Runtuwene dari IFGF Jakarta. Ibadah online hari Sabtu 10 September jam 5 sore di YouTube MDC Bogor Online. Dan ibadah onsite hari Sabtu 10 September jam 5 sore dan hari Minggu 11 September jam 9 pagi di MDC Bogor. Ibadah onsite selalu disertai dengan ibadah anak. Mari Bapak Ibu kita semangat untuk ibadah secara onsite di gereja. Kegiatan doa sepekan. Doa fajar diadakan pada hari Senin jam 5:30 pagi melalui Zoom. Dan doa jemaat Rabu pada hari Rabu 6:30 malam melalui Zoom. Dan kegiatan kelompok doa lainnya tertera di layar berikut ini. Mari Bapak Ibu kita semangat berdoa dan bertekun berdoa bersama-sama. Kesan sudah dilakukan secara hybrid. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut ke dalam kesan, kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung di dalam kesan. Ibadah anak. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri hingga kelas 6 SD, dapat mengajak putra-putrinya untuk ikut ibadah anak. Info lebih lanjut dapat menghubungi kakak sekolah minggu yang tertera di layar berikut ini. Alpha Course akan diadakan kembali mulai tanggal 10 September 2022. Mari Bapak Ibu kita mengajak oikos kita untuk mengikuti program Alpha Course ini. Untuk Alpha Keluarga dapat menghubungi Ibu Agnes Herlina dan remaja ataupun pemuda dapat menghubungi Saudari Eva Iswanti. Halo Ivon, gimana Von? Udah sampai rumah? Halo Kak, ini baru nyampe nih. Syukurlah kamu sampai rumah. Tadi aku udah takut kamu kehujanan. Gimana Von tadi di Alfa? Wah, seru banget loh Kak, aku nggak nyangka loh. Oh, syukurlah kalau kamu senang.
Fon, bagian mana yang kamu paling tertarik di Alfa, Fon? Di Alfa ini aku ngerasa seru banget loh Kak. Gak nyangka perkumpulan kayak gini malah di luar ekspektasi aku loh Kak. Di sini aku makan-makan sama teman-teman, makanannya juga enak, aku seneng banget. Terus tadi ketemu banyak orang dan seneng banget ya, mereka tuh ramah, mereka baik banget sama aku. Terus tadi lihat videonya bagus banget. Banyak hal yang aku baru tahu loh Kak dari video itu, dan itu sangat bermakna banget buat aku. Dari teman-teman juga diskusinya bagus-bagus, dan aku ngerasa wah luar biasa banget sih, acara kayak gini seru banget. Oke, Fon, kalau gitu minggu depan kamu ikut lagi ya. Dan kamu ikut sampai selesai. Kalau selesai, kamu dapat sertifikat loh, Fon. Ya pasti Kak, nanti aku juga mau ajak teman-teman aku deh buat ikut Alfa ini. Ya saudara-saudari, setelah kita mendengar percakapan telepon tadi, mari kita tetap bersemangat dalam menjangkau jiwa, mengajak oikos-oikos kita untuk ikut Alfa seperti DNA gereja kita, yaitu menjangkau dan memuridkan. Di Alfa kali ini, Bapak Ibu, kita sudah onsite, sehingga diskusi dan suasananya pasti akan memberkati kita. Mari kita mengundang setiap oikos kita. Sampai jumpa di Alfa angkatan ini. Semangat-semangat, sukacita-sukacita. Setiap hari kita mempunyai begitu banyak pertanyaan. Apakah hanya aku yang merasakan ini? Bagaimana aku menemukan kebahagiaan? Apakah ada kehidupan lebih dari ini? Bro, bentar. Oh, lihat nih, gue dapet transfer dari bokap gue. Apa tujuan hidupku? Apakah aku sudah melakukan yang terbaik? Mengapa tidak mencoba Alfa untuk menemukan arti kehidupan ini? Alfa adalah tempat di mana Anda dapat menjadi diri sendiri. Anda dapat memberikan pendapat serta pemikiran Anda secara terbuka, aman, dan bersahabat. Siapapun bisa datang ke Alfa dan Anda diundang ke Alfa. Coba Alfa hari ini. Adalah berbahagia apabila kita bisa beribadah, datang bersama-sama di hadapan Tuhan dengan memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Apalagi kita juga sudah mengangkat perjamuan kudus pada hari ini. Baiklah saudara-saudaraku yang di rumah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah online kita dengan doa. Mari semua kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau yang sudah memimpin ibadah online kami pada hari ini. Kami ya Bapak mau memperoleh hikmat itu. Ajar kami menjadi orang yang teachable, yang rendah hati, yang mau diajar dan belajar. Kami juga hanya mau mendengar kepada satu suara, yaitu kebenaran firman-Mu sebagai otoritas tertinggi di dalam hidup kami. Ya Bapak, tuntunlah dalam zaman yang tidak mudah ini, penuhilah kami sekeluarga dengan hikmat-Mu, sehingga hidup kami bukan menjadi hidup yang susah, yang sembarangan, tapi hidup kami menjadi indah, hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Berkatilah setiap keluarga di tempat ini, baik di Bogor, yang di Depok, yang di Tangsel, supaya menjadi berkat bagi banyak orang lain.
Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.